Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas soal nomor 3, soal terakhir dari soal UTS Mekanika Teknik tahun ajaran 2024 sampai 2025. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Di sini tentukan besar gaya reaksi di titik A dan nama E serta gaya-gaya pada batang DG. Ini batang DG dan ini batang CD ya. Batang DG dan CD pada struktur yang diberikan beban sebesar 15 kN. Semua batang memiliki panjang sama, yaitu 3 meter. Berarti ini panjangnya sama semua nih. Panjangnya adalah 3 meter di setiap batangnya ya. Dan tiap jaring-jaring membentuk segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Maksud dari segitiga sama sisi adalah di sini akan membentuk sudut 60 derajat di setiap sudut ini ya. Oke. Intinya akan membentuk sudut 60 derajat. Oke. Nah, dalam mengerjakan soal rangka batang seperti ini teman-teman, cara paling awal biasanya adalah menggunakan sigma gaya. Oh ya, saya lupa. Jadi pertama-tama kita lihat dulu gaya-gaya yang ada di gambar ini ya. Nah, ini kita lihat dari titik A. Titik A ini persendian apa? Persendian lagi. Tumpuan apa? Jenis tumpuan apa gitu. Kan kalau kita lihat dari sini, ini A begini. Nah, ini tumpuan apa nih kalau yang begini? Ini adalah tumpuan sendi namanya. Kalau tumpuan sendi, dia ada dua gaya normal yang bekerja. Ada yang ke arah atas, sebuah Y atau AY, vertikal ya. Dan ada yang horizontal atau AX. Nah, sedangkan yang yang E kalau kita lihat dia enggak seperti A ya, dia ada enggak menapak nih di sebelah sampingnya ini. Artinya apa ini kalau kita lihat? Nah, ini dia seperti roll. Nah, ini adalah tumpuan roll, teman-teman. Kalau tumpuan roll yang bekerja gaya normalnya hanya satu, yang tegak lurus dengan bidangnya. Nah, ini bidangnya seperti ini, tegak lurus ya ke atas, berarti EY ya. Kalau misalkan dia begini ya, roll begini ya ke sana berarti ya. Cuman ke arah tegak lurus dengan bidangnya ya. Ini bidangnya ke sini, maka ke atas arahnya. Oke, sekarang yang G. Yang G ini kan miring nih. Tapi seperti yang kita tahu ya, ini kalau saya kasih bayangan, nah dia akan membentuk sebuah segitiga sama sisi. Maka yang di sebelah sini itu besarnya adalah 60 derajat. Ya kan? Besarnya adalah 60 derajat. Kalau saya proyeksikan nih. Nah, di sini adalah GX. Ini juga GY. Kalau sudah diproyeksikan gini berarti gaya yang miring ini nggak usah dilihat. Nah, sekarang kita tinjau dari gaya G-nya ini. Ini gaya G. Nah, tadi di sini sudutnya adalah 60 ya kan? Terus kita proyeksikan. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Ini GY. Ini GY, ini GX. Nah, ini bisa juga kalau kita tinjau sebagai segitiga itu nanti akan seperti ini teman-teman. Ini sebetulnya ini adalah segitiga. Ini adalah G-nya ya kan. Kalau kita pakai sin, pakai hitam aja. Kalau kita lihat sin 60 derajat, itu kan demi. D itu adalah GY ini, GY-nya ini. Nice. Ke bawah. Nah, ini GY-nya nih. Sedangkan GX-nya adalah yang ini. Saya pindahin lagi. Nah, ini ya. GY itu D, sin itu D, mi. D itu adalah GY. Mi itu adalah G. Miring ya, miring. Maka GY itu G sin 60 derajat. Ini adalah GY. Terus, kalau cos gimana? Cos 60. Kalau cos 60 derajat gimana? Nah, itu berarti samping GX dibagi dengan miring G. Maka G cos 60 derajat itu sama dengan GX. Oke, ini G ya, bukan 6. Ini adalah catatan kita. Jadi jangan sampai hilang. Ini adalah ininya ya, pokoknya gitu. Nah,
sekarang kita tinjau dari sigma gaya. Sigma gaya ini yang kita perhatikan adalah keseluruhan dari si rangka batang ini, si jembatan ini. Nah, biasanya yang paling gampang ketemu itu adalah sigma gaya X. Kenapa? Karena biasanya langsung ketemu, karena si persendian yang roll ini dia nggak punya X, jadi kita langsung ketemu dengan gaya beban, terus ketemu dengan gaya normal sendi yang X yang ini ya. Jadi untuk mudahnya ya, ini kayak saya kasih tips saja. Jadi yang pertama kali kalian cari adalah fx-nya. Fx sama dengan 0. Lalu kalian lihat yang bergerak di sumbu X. Yang bergerak sumbu X itu ada AX sama ada GX. Ini nggak ada ya kan? Nggak ada X-nya ya kan? Nah, ini kita kasih perjanjian tanda kalau ke kanan adalah plus. Terus di sini berarti AX ditambah dikurang ya GX, karena GX ke kiri, nih GX ke kiri dikurang GX sama dengan 0. AX dikurang GX-nya adalah ini yang kita cari. Nah, ini GX. Oops. Ini GX-nya ya. Nah, ini GY. GX adalah G cos 60 derajat sama dengan 0. AX, G itu berapa? G itu ini ya. G itu 15 kN. 15 kN dikali dengan cos 60 setengah sama dengan 0. AX-nya berarti adalah 15 dibagi 2 adalah 7,5 kN sama dengan 0. Atau kalau kita pindah ke sini 7,5 kN. Berarti arahnya benar ya. Si A itu benar arahnya ke kanan. Kalau misalkan A ini hasilnya min, berarti ntar A itu sebetulnya arahnya ke kiri. Tapi ini karena plus, berarti dia benar arahnya ke kanan. Sekarang kita cari sigma Fy. Kita cari sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita kasih perjanjian kalau ke atas itu plus. Terus kita cari siapa yang Y. Yang Y itu ada AY, ada GY, dan ada EY. Nah, kita lihat dari AY. AY dikurang dengan GY. GY ke bawah, ya kan? GY ke bawah nih. Dikurang GY. Terus EY ke atas ditambah EY sama dengan 0, oke? Nah, ini kita cari AY dikurang dengan GY itu ini ya, G sin 60. G sin 60 derajat ditambah dengan EY. Nah, ini kita belum temu si AY-nya ya. AY G sin 60 itu 15 kN dikali dengan akar 3/2. Sin 60 itu akar 3/2 atau setengah akar 3, oke? EY sama dengan 0, AY sama dengan AY ditambah EY. Nah, ini pindah ya. 15 dibagi 2 itu 7,5 dikali akar 3. Berarti 7,5 akar 3. Tapi di sebelah kanan ya. 7,5 akar 3 kN. Wah, gimana nih sekarang? Gimana cara nyari AY sama EY ini? AY sama EY ini gimana cara nyarinya gitu? Nah, kita pakai satu lagi adalah sigma moment. Nah, sigma moment di titik mana? Di titik mana ya? Jadi kita bisa aja pakai sigma moment di titik A, bisa juga pakai sigma moment di titik G, atau bisa juga pakai sigma moment di titik E. Gimana cara yang mudahnya? Yang mudahnya adalah cari gaya yang nggak kita ketahui terbanyak. Yang terbanyak yang nggak kita ketahui mana? Yang A ya. Yang A ini kita nggak tahu AY-nya, ya kan? Yang A ini kita nggak tahu AY-nya. Karena kalau kita pakai di titik A, ntar si AY sama si AX-nya ini menghilang, sama si GX-nya juga ya, karena jarak tegak lurusnya nggak ada. Ya, kalau AY juga sama yang nggak ada jarak tegak lurusnya, dia benar-benar di titik ini, maka si AY-nya hilang, AX juga hilang, GX juga hilang. GX ini hilang karena jarak tegak lurusnya nggak ada, karena dia sejajar, oke? Nah, yang ada itu adalah si GY. GY ini ada jarak tegak lurusnya ke sini. Nah, ini kan dia ke sini nih, tegak lurus nih. Oke, EY juga, EY ke sini. Nah, ini jarak ke sini ya, ini tegak lurus. Berarti ini adalah jaraknya. Oke, berarti kita pakai sigma moment di A.
Tapi bisa aja kalau kalian mau cari sigma momen di E, bisa ntar kalian ada berbagai macam gaya yang harus kalian pakai, ada GX, GY, AX, AY, tapi yang paling mudah adalah pakai di momen A sama dengan 0. Pakai momen A sama dengan 0, kita lihat di sini ada GY. GY, oh ya kita kasih perjanjian tanda searah jarum jam itu plus, oke? Searah jarum jam itu plus. GY itu ke sini ya. Nah, dia searah. Berarti dia plus. Plus GY dikali dengan jaraknya. Jaraknya adalah yang ini. Jaraknya adalah yang ini. 3 meter, oke? 3 meter. Ya, terus saja 3 meter. Sekarang EY. EY itu jaraknya dari sini ke sini. Nah, ini berapa nih? Dari sini ke sini, ini kan 3 nih. Wait, nih, kasih lihat. Dari sini ke sini kan 3. Sini ke sini kan 3. Nah, ini adalah setengahnya ya kan? Nah, ini adalah setengahnya. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari segitiga ini, segini kan 3. Kita bagi 2. Berarti yang ini 1,5, yang ini adalah 1,5. Berarti ini 3 ditambah 3 ditambah 1,5. Berarti berapa tuh? 6 tambah 1,5, 7,5. Oke. Karena EY ke sini ya. Dia minus, berlawanan arah jarum jam. EY dikalikan dengan 7,5 meter tadi ya. Sama dengan 0. GY itu apa? GY itu ini. G sin 60 derajat kali dengan 3 meter. Langsung aja lah. G-nya itu adalah 15 ya. 15 kilonewton kali dengan sin 60 kali dengan 3 meter dikurangi dengan EY yang dicari 7,5 meter sama dengan 0. Sin 60 itu adalah setengah akar 3, oke? 15 kali 3 berapa nih? Sebentar, 15 kali 3 kali sin 60. Nah, ini hasilnya adalah 45 akar 3 per 2. Nah, ini pindah ya, EY-nya kita pindah. EY dikali dengan, ini adalah, bentar saya lupa kasih satuan, ini adalah kilonewton meter. Nah, yang ini adalah meter doang ya kan. 7,5 meter. Sekarang kita pindah ke sini, 45 akar 3 kilonewton meter 2. Ini 1 per 7,5 meter. Ya kan? EY. Ini meter nih, meter hilang ya kan meternya. 4 akar 3 per 2 dibagi dengan 7,5 itu hasilnya adalah 3 akar 3. EY-nya ini adalah, kalau kalian pakai kalkulator ya, 3 akar 3. Saya malas aja ini pakai hitungan-hitungan, langsung aja meter ya. Ini kilonewton, oke? Meternya udah kecoret. Oke, jadi ini ketemu nih EY-nya. EY-nya ketemu ya kan, kita masukin ke sini. EY-nya berapa nih? Nah, AY ditambah dengan, ini bentar, ini saya kasih tanda dulu ya. Ini EY. Nah, ini EY-nya tadi adalah 3 akar 3 kilonewton sama dengan 7,5 akar 3 kilonewton. AY sama dengan 7,5 dikurang dengan 3. Berapa nih? 7,5 berapa ini guys? 4,5 kilo, 4,5 akar 3 salah. 4,5 akar 3 kilonewton. Nah, ini adalah hasilnya. Sesuai ya. AX 7,5 nih. AY sama ya. EY sama ya. Oke, berarti sesuai, jawaban kita sudah benar. Oke. Sekarang kita sebentar. Saya mau pakai gambar yang baru lagi untuk mencari nilai dari batang DG dan CD ini.
Pertama-tama teman-teman, oh ya sebetulnya saya mau kasih tahu dulu. Jadi untuk mencari ini itu ada berbagai cara teman-teman. Ada kalian perhatiin satu-satu gitu ya, di titik ini kesini berapa, ini kesini berapa, terus ntar nyamber kesini berapa, terus baru ketemu nih. Nah ini kan, tapi cara yang seperti ini lama teman-teman. Yang paling cepat adalah metode Ritter. Ritter itu adalah kita mengasumsikan ini terbelah seperti ini. Nah nanti belahannya ini kita asumsi sebagai tarik, batang ini sedikit diasumsi sebagai tarik oleh Ritter ya. Cara Ritter memang seperti itu ya. Nah dengan syarat batang yang kita potong adalah 3 ya, batang yang kita potong adalah 3 atau bisa aja 4 asalkan satu batang itu diketahui. Jadi minimal diketahui itu minimal batang yang enggak diketahui, maksimal nih bukan minimal, max ya diketahui. Tahui itu adalah 3 ya. Ini pas 3 nih, 1, 2, 3 pas, berarti masih dalam memenuhi syarat. Oke. Sini saya makan metode Ritter dan saya oke, setelah potong begini, itu teman-teman milih mau perhatiin yang sebelah kiri ini atau yang sebelah kanan ini. Kalau saya lebih milih kanan karena ini kan ada gaya ini ya kan, ada gaya GX, ada gaya GY, ada gaya AY, EX, merepotkan. Jadi saya ambil kita asumsi yang bagian kanan. Jadi yang ini adalah kita sensor gitu ya, kita sensor. Bentar, jangan pakai inilah, biru lah ya. Ini kita sensor nih, jangan ada yang lihat, Oke. Intinya ini jangan diperhatiin ya guys ya, ini jangan diperhatiin. Nah, terus setelah itu teman-teman kan jadi seperti ini ya. Jadi metode Ritter itu diasumsikan tarik, oke, si itunya ya. Seperti ini ya kan? Nih, seperti ini. Terus ada ini sigma E. Nah, ini E-nya ke atas ya kan? Atau ya beginilah. Ini EY. Oh ya, saya lupa. Jadi untuk ini ya, jangan lupa teman-teman kasih tanda batangnya itu. Saya kasih tanda batang CD itu adalah S1, batang DG itu adalah S2, dan batang GF ini adalah S3, oke? Berarti ini S1, ini S2, ini adalah S3. Kalau S5 tank ya, S5 harus ngalah tick tank. Oke? Terus ini S2 ya. Nah, ini 60 derajat, oke? Jangan lupa. 60 derajat, ini juga 60 derajat, oke? Saya perbesar lah ini biar nggak kelihatan kecil-kecil amat ya. Nah, di sini. Terus kalau udah gini gimana teman-teman? Nah, di sini gimana nih cara kita nyari S1 S2? Nah, ini bisa kita cari pakai sigma moment atau sigma gaya. Tapi pokoknya ini akal-akalan teman-teman lah. Gampangnya gimana gitu? Kalau kita pakai sigma gaya, kita ntar harus nyari ini ya kan? Ini kan ntar bakal diproyeksi jadi S3 ini apa nih? Cos ya? S3 cos. Yang ini ntar ada jadi salah, bukan ini. Tapi ini ya. Oke. Kok malah kegeser. Ntar kesini, ntar jadi S3 sin. Ntar ini apa? Kalau sigma F kita malah repot-repot nyari si S3-nya gitu maksudnya. Nah, di sini saya lebih milih untuk pakai momen sejauh ini. Yang paling cepat menurut saya pakai momen. Nah, momennya di titik mana? Nah, momennya di titik mana? Di sini? Apakah momennya di sini? Di sini? Di sini? Ayo, di mana? Ayo. Oh, tentu di sini. Di sini, guys. Kenapa di sini? Ya. Kenapa di sini? Karena kalau teman-teman perhatiin ya, ini kan lurus ke sini ya. Nah, ke sini. Yang ini juga lurus ke sini. Nabrak dia di sini.
Nah, ini maksud saya tuh titiknya di sini. Kenapa saya perhatiin yang nabrak ini? Karena kalau sejajar, kalau sejajar, momennya itu hilang, guys. Momen yang ada di sini tuh hilang. Karena dia nggak ada jarak yang tegak lurus. Karena kalau momen itu jaraknya ya, jaraknya tegak lurus dari gayanya. Nah, sedangkan dari tadi kita tinjau di sini kan, gayanya di sini kan. Nah, sedangkan gayanya ke sini, lurus dia. Nah, lurus. Lah, kalau lurus gini kan nggak ada jaraknya ya kan. Kecuali, nah ini EY. Nah, dia jaraknya dari sini ke sini nih, tegak lurus. Ya kan? Nah, tegak lurus ya kan. Nah, itu pakai momen di titik ini maksudnya. Lah, ini jarak dari sini ke sini berapa gitu. Jaraknya dari sini ke sini adalah ini 3 meter. Kalau teman-teman perhatiin ini tabrakannya kan di sini nih. Oh, sama persis dong, ini 3 meter ya kan, dari sini ke sini 3 meter, sini 3 meter juga. Jadi kita tinjau di titik satu lah ya. Sigma momen di titik 1 sama dengan 0, oke. Mengerti ya, biar si S2-nya ini sama S3-nya hilang ya kan. Hilang karena dia sejajar dengan titik momen yang kita tinjau. Mengerti ya? Sejajar dengan titik momen yang kita tinjau, jadi nggak ada jarak tegak lurusnya, jadi hilang. Maksudnya nggak ada jarak tegak lurusnya kan jadi 0 ya. S2 dikali dengan jarak tegak lurusnya nggak ada, 0. Jadi 0. Sekarang kita tinjau, oke? Ini searah jarum jam itu plus. Nah ini, kalau kalian lihat di sini, ya ini tuh nggak tegak lurus ya kan? Si S1 ke jarak ini nggak tegak lurus. Nah ini berarti harus kita proyeksikan. Nah ke sini biar dia tegak lurus. Ke sini berapa? Ini adalah ini gampangnya lah ya. Saya malas untuk seperti ini. Pokoknya gini ya. Caranya tuh begini, basicnya. Tapi ini saya langsung aja. Ini adalah S1 sin ya. S1 sin 60. Nah ini adalah S1 cos 60. Tapi S1 cos 60 ini teman-teman kalau lihat ya, S1 cos 60 ini itu kan sejajar. Nah, sejajar berarti si ini teh hilang guys karena nggak ada jarak tegak lurusnya. Jadi nggak kita tinjau si S1 cos 60-nya ini. Nah, yang berlaku itu berarti cuman si S1 sin 60 sama EY-nya doang. EY-nya tegak lurus ya. Tegak lurus nih, dia sudah tegak lurus dari ininya. Nih, dari sini, ini kan darahnya ke sini, nah ini tegak lurus ya kan. Berarti kita tinjau S1. S1, oh ya, tadi kan arahnya ke sini plus ya. Nah, sedangkan S1 kan ke sini nih. S1 kan ke sini. Kalau kita lanjutin dia berlawanan arah jarum jam. Berarti min S1 sin 60 derajat. EY-nya juga berlawanan arah jarum jam. Berarti min juga. Min EY, jarak EY berapa? Oh ya, saya lupa. Jarak S1 ke sini tadi ya. Dan sini kan ke sini sama ya. Ini ke sini sama. Berarti ini 3 meter. Nah, EY sekarang jarak EY ke sini berapa? Yang sama kayak tadi ya. Ini kan ke sini 3 meter. 3 meter. Ini kan 3 meter juga nih. 3 meter. Nah, ini kan cuma setengahnya doang ya kan. Ini cuma setengahnya doang. Berarti setengahnya dari 3 meter adalah 1,5 meter. Berarti min EY kali dengan 1,5 meter sama dengan 0. Oke, S1 yang kita cari min S1 sin 60 adalah akar 3 per 2 atau setengah akar 3 sama aja meter. EY nya tadi udah kita cari ya, ini gampangnya kita lihat aja di sini. 3 akar 3 kilonewton EY nya dikali dengan 1,5 meter sama dengan 0. S1 3 akar 3 per 2 sama dengan, nih pindah aja langsung ya, 3 akar 3 dikali 1,5 berapa? 3 akar 3 dikali 1,5 itu adalah 9 per 2 akar 3. 9 per 2 akar 3 sih 4 per 5 ya, 4 per 5 sama aja. Ini kan min ya, ini kan min
pindah ke sini, berarti jadi plus. Tadi hasilnya berapa? 9 akar 3 per 2. Ini ada per 2 ya, sama ya, bisa kita kalikan dengan 2. Jadi ini kita coret. Oke. Jadi kayak gini, oke. Tahu ya, dikali dengan 2. Oh ya, ini ada akar 3-nya juga nih, ada akar 3-nya. Bisa kita coret, coret. Wait. Wait teman-teman, saya salah ya. Saya baru ngeh. Ini bukan 1,5. Ini bukan 1,5 tapi 4,5. Tadi kan di sini ya. Ini dari sini ke sini kan 3. Terus tambah lagi dari sini ke sini jadi 4,5. Tadi malah 1,5. Salah, ini bukan 1,5 tapi 4,5. Oke. 4,5 sama dengan 0. Kalau 4,5 maka hasilnya adalah 27. Jadi ini ada 3 akar 3 per 2 ya kan, sama dengan aja ini pindah ya. Ini adalah hasilnya 27 akar 3 per 2. Nah, di sini ada akar 3 per 2, di sini ada akar 3 per 2. Kalau kita bagi dengan akar 3 per 2, ntar dia hilang. Sini hilang, jadi nyisa 3 sama 27. Gitu ya. Kalau hilang maka nyisa tinggal 3 sama 27. Nah, kalian cek aja untuk membuktikannya. 1 kali 3, ini meter ya, jangan lupa. Ini meter juga, jangan lupa. Sama dengan 27 meter. Oh, bukan kilo, ini ada kilonewtonnya juga, lupa. Kilonewton meter. Nah, ini meternya hilang, jadi bisa kilonewton doang ya. Terus, S1, ini pindah nih si 3-nya, jadi bagi ya kan. Karena perkalian pindah jadi bagi. 27 bagi 3 itu 9. Jadi, oh ini meternya hilang ya, saya lupa. Meternya hilang ya kan, ini meter, nih meter. Ini coret, meternya hilang, oke. 27 bagi 3 adalah 9 kilonewton. Nah, karena ini minus, S1 kan jadi minus 9 kilonewton. Maksudnya minus, ini berarti arahnya berbalik arah. Arah sebenarnya adalah berbalik arah. Nah, ini nih. Kan tadi arahnya ke sini ya. Berarti arah sebetulnya adalah ke sini. Artinya apa? Artinya ini kan tadi kita tinjau titiknya di sini. Kalau dia ke sini, berarti dia menekan si titik, ya kan? Kalau dia ke sini, berarti dia menarik si titik, ya kan? Tadi arahnya kita asumsi ke sini. Sebetulnya emang syarat untuk pakai liter emang asumsinya menarik. Tapi karena ternyata minus hasilnya ternyata menekan. Oke, berarti ini adalah tekan. Atau gini lah, S1 sama dengan 9 kilonewton tekan, oke? Tekan. Sekarang kita nyari, nah ini sudah saya kasih spoiler, momen. Sekarang kita cari S2. Gimana cara kita nyari S2? Karena yang dicarikan tadi CD ya, CD dan DG. Ini CD S1, DG S2. Nah, gimana cara nyari S2? Caranya adalah, karena kita nggak mau nyari S3, kita nggak mau nyari S3 nih, males. Ya udah, ini kita jadiin sebagai titik dari momennya itu. Nah, ini kita asumsiin titik 2. Sigma momen di titik 2 sama dengan 0. Karena yang tadi ya, kalau dia sejajar, nggak ada ya. Kalau momennya di situ nggak ada. Sama kayak pas nyari A tadi. Oke, mengerti ya? Nah, kita tinjau momen kedua. Nah, di sini gimana ya? Saya mau buat ulang dulu gimana ya caranya? Mungkin di sini. Karena itu sudah terlalu rumit ya. Nah, tunggu saya buat ulang dulu. Jadi sini ada S2, ini adalah S1, ini S3. Terus juga ini ada EY. Nah, ini titik 2-nya ya. Terus kita lihat S2. S2 ini dia nggak tegak lurus, guys. Ini 60 derajat, bukan 90. Dia nggak tegak lurus. Nah, terserah kalian sebetulnya. Mau kalian tegak lurusin ini, atau ada cara lain.
Cara lainnya adalah kalian tinjaunya dari sini. Nah, ini kan jarak tegak lurusnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya kalian jarak yang kalian pakai bukan yang ini gitu loh. Kan kalau kalian pakai yang ini dia sudutnya bukan 90 kalau kalian pakai yang ini. Jadi ya kalian pakainya yang 90 yaitu yang di sini. Nah, kalian pakainya yang di sini. Saya kasih warna aja. Nih ya. Kan kalau gini 90 nih. Nah, berarti ini adalah jarak tegak lurusnya. Nah, masalahnya ini berapa panjangnya? Nah, gimana yo? Oke, saya kasih gambar lagi. Ini adalah segitiga sama sisi. 3, 3, 3. Kalau kita potong bagi 2, ini adalah 1,5, oke? 1,5. Jadi dia seperti ini. Kalau kita potong bagi 2 tadi ya. 1,5 ini 3, ya kan? Nah, caranya kita nyari ini kita bisa pakai Pitagoras. Berarti kita nyari Pitagoras, ini adalah akar dari 3 kuadrat dikurang dengan 1,5 kuadrat. Hasilnya adalah sebentar. Akar 3/2. Ini adalah hasil dari tanda tanya tadi. Oke, ini ya. Berarti ini adalah 3 akar 3/2. Oke, ingat ya. Ini adalah jarak untuk si S2-nya. Nah, terus si S1-nya tadi kan masih miring nih. Ini masih miring nih. Kan ini udah kita proyeksi. Kita proyeksi lagi lah. Kita repot-repot dikit lagi. S1 ini kita miringin. Nah, dia jadi tegak lurus ya kan? Tegak lurus dari si ini nih. Ini tegak lurus. Berarti ini S1 sama ya, sama S1 sin 90, sin 60 derajat. Nah, yang ini juga kita proyeksi adalah S1 cos 60. Nah, untuk jarak S1 cos 60 ini sama kayak S2 karena dia sejajar ya kan sama S2. Sejajar sama S2 searah nih. Berarti jaraknya sama yang dia pakai gitu. Oke, mengerti ya? S1 cos 60 dia sama kayak S2 nih. Kalian lihat sendiri. Terus berarti jarak yang mereka pakai itu adalah yang ini, oke? Terus sedangkan EY ya nggak perlu, dia mereka sudah 90 derajat ya. Oke, itu ya sedikit kerumitannya. Langsung kita cari lagi. Kita cari sigma momen di titik 2 sama dengan 0. Kalau kita kasih tanda sini plus, berarti kita lihat dulu dari S2. S2 dia arahnya ke sini nih. Nah, arahnya ke sini. Min berarti ya. Min S2. Bentar, nih kayaknya nggak bakal cukup. Jadi saya geser dulu. Saya geser. Taruh di sini lah. Kelihatan ya. Min S2 jaraknya berapa? Ini ya tadi. Jaraknya adalah 3 akar 3/2 meter. Oke, ini jaraknya. Sekarang S1. S1 yang ini. S1 sama ya. Dia arahnya ke sini. Berarti berlawanan arah jarum jam. Kita kasih minus lagi. S1 cos 60 derajat. Jaraknya sama. 3 akar 3/2 meter. Sekarang S1 sin. Arahnya wah sama. Berlawanan arah jarum jam. S1 sin 60 derajat. Jaraknya adalah dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini. Sama ya. Dari sini ke sini sama, ya kan? Dari sini ke sini itu setengah dari segitiga ini ya kan? Nah, segitiga ini kan tadi 3. Berarti kalau setengahnya 1,5 meter. Terus EY ini ya, EY arahnya ke sini. Waduh, berbalik arah juga dia. EY dikali dengan jaraknya adalah 3 meter. Oke, mengerti ya? Jadi ini tadi arahnya
Yang S2 berlawanan arah jarum jam, S1 cos berlawanan arah jarum jam, S1 sin berlawanan arah jarum jam, EY juga berlawanan arah jarum jam. Jadi semuanya ini minus. Oke. Sama dengan 0. S2-nya ini kita cari. S2 3 akar 3 per 2 meter. S1-nya tadi berapa S1-nya? 9. Oh ya, lihat dari sini. Saya mau kasih tahu sesuatu. S1-nya itu kita pakai min 9 apa 9? Karena yang 9 kita anggap tekan. Artinya kan tekan ke sini ya. Sedangkan yang kita gambar tekan apa tarik? Ya, yang kita gambar itu tekan apa tarik? Tarik ya. Artinya si S1-nya ini masih kita pakai yang min. Kita masih pakai yang min karena kita masih menganggap si S1 ini tarik, bukan menekan. Ya kan? Bukan menekan. Berarti S1-nya ini kita pasang tarik. Tarik. Tarik berarti min 9 kN. Cos 60 adalah setengah. 3 akar 3 per 2 meter. Dikurangi dengan S1-nya tadi masih masih tarik. Sin 60 adalah akar 3 per 2. Ini 1,5 saya gambar jadi 1,5 atau 1,5 meter. Min EY 3 meter sama dengan 0. Oke. Tidak ada yang aneh ya. Ini semua kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2 supaya apa? Supaya ini hilang. Nih, ini hilang, ini 2. Ini ada 2-nya juga, ini ada 2-nya juga. Nah, ya udah tinggal ngikut aja dikali 2 dah. Gitu. Jadi yang batasnya adalah yang enggak pakai ini yang membatasi itu yang pengurangan ini. Nah, berarti yang di antara pengurangan ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2, ini dikali 2. Hasilnya nanti akan jadi ini S2 3 akar 3 meter. Ini ditambah 9 dikali 9 kN ya. 9 kN dikali 3 akar 3 per 2. Karena yang hilang tuh yang ini ya. Ditambah dengan ini adalah 9 kN akar 3 dikali dengan akar 3 dikali dengan 1,5 meter dikurang dengan EY ini dikali 2 jadi 6 meter. EY nya kenapa enggak kita masukin ya? EY nya itu adalah mana? 3 akar 3 ya. 3 akar 3 kilonewton. 3 akar 3 kilonewton yang ini nih. Ya. Ini S2 nya bisa kita pindah. S2 nya kita pindah. Jadi 9 kilonewton dikali dengan 3 akar 3 meter per 2 ditambah dengan 9 kilonewton dikali dengan akar 3 dikali dengan 1,5 meter dikurang dengan 3 akar 3 dikali dengan 6 meter sama dengan S2 3 akar 3 meter. Atau ini bisa kita tulis lagi jadi S2 sama dengan 9 kilonewton kali 3 akar gini aja dah 9 dikali 3 akar 3 kilonewton meter per 2 ditambah dengan 9 dikali dengan 1,5 kilonewton meter per 2 dikurang dengan nggak ada per 2 dikurang dengan 3 akar 3 ini kilonewton ya. Kilonewton dikali 6 dulu, dikali 6 kilonewton meter per ini ya, per 3 akar 3 akar 3 meter. Maka karena ini ada meter kecoret ya, meter coret, dan ini kalian hitung aja pakai kalkulator hasilnya semoga sama. 9 dikali 3 akar 3 wait
9 kali 3 akar 3. Sebentar ya, bisa kalian skip aja nanti. Ditambah dengan 9 kali 1,5 dikurang dengan 3 akar 3 kali 6 dibagi dengan 3 akar 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah loh, ada yang salah saya. Sebentar teman-teman, saya cut dulu. Oke teman-teman, ternyata kesalahan saya dari sini. Saya lupa menginput akar 3. Nih. Ini ada akar 3 di sini, saya lupa. Di sini nggak ditaruh di sini. Aduh, maaf ya. Jadi ada akar 3 di sini. Akar 3 kilo Newton meter ya, meter kecoret. Tinggal di kalkulator dan hasilnya adalah 3 kilo Newton. Hasilnya adalah 3 kilo Newton. Dia hasilnya adalah plus. Kalian pakai kalkulator aja, dia hasilnya segini. Dan ini menandakan artinya dia benar ya. S2 ini tarik arahnya ke sini. Dia menarik si titik si ini, dia ditarik ya, dia menarik. Artinya S ini adalah tarik. Dan ini S2 sudah ketemu. S1 juga sudah ketemu. Berarti yang ditanyakan sudah ketemu. Ini AX juga sudah ketemu. EY sudah ketemu. Dan hasilnya sama sesuai dengan soal. Dan begitulah caranya. Memang sedikit rumit, tapi ya begitulah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.